Keesokan harinya, ketika berita menyebar, semua kekuatan di aliansi naga bersorak. Perang telah usai, dan aliansi naga mendominasi dunia. Aliansi naga yang besar mulai bergerak. Kekuatan besar asli telah mengirim orang ke Gunung Lompatan Naga untuk membangun kota naga kekaisaran. Sebagian dari mereka mengirimkan pasukan untuk menaklukkan dunia. Beberapa hari kemudian, berita pertempuran di kota suci menyebar ke seluruh dunia. Gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter terjadi di hutan belantara ilahi. Penggarap dan faksi yang tak terhitung jumlahnya tergerak. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembentukan aliansi naga dan penunjukan Lu Ming sebagai pemimpin aliansi menyebar ke seluruh benua hutan belantara ilahi lagi melalui jimat giok transmisi suara. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, menyerah dan menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi naga. Saat ini, klan Xie telah menutup diri sebagai istana kekaisaran selama 10.000 tahun. Istana surgawi Kaisar Surga telah dihancurkan, dan aliansi naga benar-benar tak tertandingi di dunia. Tidak ada kekuatan yang berani melawan. Setelah itu, pasukan aliansi naga terpecah menjadi 3. Jenderal tua itu memimpin pasukan besar dan menyapu benua tengah. Xie Luan memimpin pasukan besar untuk menyerang dunia bawah tanah selatan. Adapun Lu Ming, dia akan memimpin tentara ke wilayah Tandus Timur. Hampir tidak ada keraguan tentang hal ini, semua kekuatan di benua tengah menyerah. Ketika Xie Luan menyerang dunia bawah selatan, dia hanya menerima sedikit perlawanan. Mereka yang melawan dengan mudah dibunuh oleh Xie Luan, dan sisanya menyerah. Setengah bulan setelah pertempuran di kota suci, Lu Ming memimpin anak buahnya dan menginjakkan kaki lagi di Gunung Yin dan Yang. Gunung Liangyi akhirnya direbut kembali. Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya berdiri tinggi di langit, memandangi daratan luas Gunung Liangyi di kejauhan. Mereka dipenuhi dengan emosi. Ketika mereka ditangkap oleh Di Yi, mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa merebut kembali Gunung Liangyi. Mereka tidak menyangka akan kembali ke Gunung Liangyi secepat itu hanya dalam beberapa bulan. Zonzi, tidak, ketua aliansi. Bai Sijin dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan ekspresi rumit. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Senior, karena saya murid Master Lian Chang, saya juga Zonzi dari Sekte Jimat. Anda bisa memanggil saya Zonzi secara pribadi. Kata Lu Ming. Ya, Zonzi, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya sangat gembira. Lu Ming sekarang adalah pemimpin aliansi naga dan menguasai dunia. Mereka takut Lu Ming akan meremehkan sekte jimat-jimat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Namun, sepertinya Lu Ming tidak melupakan asal-usulnya. Ada banyak ahli di Liga Naga. Adapun sekte jimat-jimat, mereka masih belum memiliki kaisar. Mereka takut sekte jimat-jimat tidak akan mampu bersaing dengan ahli lain di aliansi naga. Kekuatan lain tidak akan mendapat alokasi sumber daya yang cukup dan pada akhirnya akan menurun. Namun, mereka tidak perlu khawatir sekarang. Lu Ming, pemimpin aliansi, adalah Zonzi dari Sekte Jimat-Jimat. Sekte Jimat-Jimat memiliki status luar biasa di aliansi naga. Mereka tidak perlu khawatir tidak dapat memperoleh sumber daya tanpa kaisar. Senior kulit putih, Senior Du, mulai sekarang, kalian berdua akan memimpin murid Sekte Jimat-Jimat untuk menjaga Gunung Yin dan Yang. Kata Lu Ming. Ya, Zonzi, Bai Sijin dan Du Songjue menerima pesanan tersebut. Ayo pergi ke 9 naga. Lu Ming melambaikan tangannya dan tentara berangkat menuju 9 naga. Adapun kuali 9 naga ilahi, ia akan terbang kembali ke 9 naga setelah pertempuran di kota suci dan menekan 9 pembuluh darah naga lagi. Yang mengejutkan Lu Ming adalah ketika mereka tiba di 9 naga, mereka tidak menemui perlawanan apapun. Kekuatan di 9 naga telah membuka gerbang mereka. Ketika tentara Lu Ming tiba, mereka semua berlutut dan menyerah kepada Lu Ming. Kami memberikan penghormatan kepada ketua aliansi dari aliansi naga. Kami bersedia kembali ke aliansi naga dan melayani tuan aliansi. Ada 5 hingga 6 seniman bela diri tertinggi berdiri di depan, membungkuk dan memberi hormat karena ketakutan. Hehe, kita semua adalah kenalan lama. Lu Ming berdiri tinggi di langit dan menatap ke 6 seniman bela diri tertinggi. Dari 6 makhluk tertinggi, 3 di antaranya adalah kenalan lama, Lu Ming. Mereka adalah 3 kepala keluarga yang tersisa dari 6 keluarga besar kuno, keluarga Dongfang, keluarga Kong, dan keluarga Nangong. Ketiga kepala klan itu berkeringat dingin saat tatapan Lu Ming menyapu mereka. Ketua aliansi, kami dulu buta dan menyinggung Anda. Mulai sekarang, kami akan siap membantu Anda dan melakukan yang terbaik. Kata kepala keluarga Dongfang, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Tekanan yang dikeluarkan Lu Ming membuatnya sulit bernapas. Mereka tahu bahwa selama Lu Ming memberi perintah, tidak hanya mereka, bahkan keluarga mereka pun akan dimusnahkan. Di kerumunan di belakangnya, banyak teladan yang pernah berurusan dengan Lu Ming sebelumnya dan bahkan berkompetisi dengannya berlutut di tanah. Perasaan mereka campur aduk. Misalnya Dongfang Yu dan yang lainnya. Beberapa tahun lalu, Lu Ming masih bersaing dengan mereka.
Namun, beberapa tahun kemudian, Lu Ming sudah berdiri di puncak benua hutan belantara ilahi, menguasai dunia. Benar-benar tidak ada cara untuk membandingkannya. Hehe, Lu Ming terkekeh. Tuan dari keluarga Dongfang dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Lu Ming. Apakah dia akan membunuh mereka? Penantian seperti ini sungguh menyiksa. Setelah beberapa lama, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, saya akan mengizinkanmu untuk menyerah. Namun, kalian semua harus pindah dari 9 naga ke dataran utara. Apakah Anda mempunyai keberatan? Petik 2. Tidak, saya tidak keberatan. Terima kasih Master Aliansi karena telah menunjukkan belas kasihan. Bawahan ini sangat berterima kasih. Kepala keluarga Dongfang dan yang lainnya menghela nafas panjang dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Bagi mereka, meskipun 9 naga adalah yayasan mereka dan mereka telah berkembang di sini selama hampir 10.000 tahun, sayang sekali jika mereka pindah. Namun, itu jauh lebih baik daripada bencana terbunuh dan keluarga mereka dimusnahkan. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, kekuatan kuat di 9 naga mulai menggunakan formasi teleportasi antar wilayah untuk menuju ke dataran utara. Di dataran utara, secara alami akan ada seseorang yang mengaturnya. Adapun kekuatan kecil di 9 naga, itu tidak diperlukan. Mereka tidak dapat menimbulkan masalah meskipun mereka tetap tinggal. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan Xia Jiuyang. Yan Kuangtu dan yang lainnya merawat 9 naga, sekte mayat surgawi asli, dan lembah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming pergi ke timur sendirian. Tidak lama kemudian, Lu Ming memasuki wilayah Tianshuan. Namun, dia tidak segera pergi ke sub istana Tianshuan. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah lereng 100 dewa. Berita tentang pertempuran kota suci telah menyebar ke seluruh benua hutan belantara ilahi. Termasuk wilayah Tianshuan. Dari semua sub-istana-istana surgawi kaisar, beberapa di antaranya berada dalam kekacauan. Tanpa kendali apapun, ada berbagai macam insiden di mana orang-orang memperebutkan harta istana surgawi kaisar. Beberapa sub-istana ditahan dan menunggu kabar. Mereka tahu bahwa setelah istana langit Empyrean dihancurkan, pasti akan ada kekuatan besar yang akan mengambil alih wilayah istana langit Empyrean. Pasti ada seseorang yang akan mengambil alih wilayah mereka. Sub-istana Tianshuan tidak berada dalam kekacauan. Di tengah kota Tianshuan, di halaman, beberapa orang sedang minum teh dan mendiskusikan sesuatu. Pemimpinnya adalah Mu Tian, penguasa istana sub-istana Tianshuan. Di samping, Mu Yi dan Mu Zeng ada di sana. Saya tidak menyangka bahwa istana surga Empyrean yang luas, yang telah diwariskan selama 10.000 tahun, akan runtuh dengan mudah. Mu Yi meminum secangkir anggur dan menghela nafas. Beberapa hari yang lalu, mereka menerima berita tersebut dan sangat terkejut. Sungguh sulit dipercaya. Istana surgawi kaisar surga adalah keberadaan yang sangat besar, namun telah runtuh. Jalur seni bela diri penuh dengan bahaya. Bahkan kaisar yang berkultivasi pun masih bisa jatuh jika dia tidak berhati-hati. Mu Zeng juga menghela nafas. Dikatakan lebih dari 20 kaisar tewas dalam pertempuran ini. Kata Mu Tian, suaranya sedikit mengganggu. Ketiga bersaudara itu memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Di mata mereka, seorang kaisar seperti dewa. Dia menguasai dunia dan tidak terkalahkan. Dengan lambaian tangannya, langit akan runtuh dan bumi akan retak. Dengan pemikiran, dia bisa membunuh ratusan juta orang. Mereka belum pernah melihat sosok seperti itu sepanjang hidup mereka. Namun, lebih dari 20 tokoh tersebut tewas dalam satu pertempuran. Mereka tidak bisa membayangkannya. Lu Minglah yang memimpin semua ini. Mu Tian tiba-tiba menghela nafas lagi. Mu Yi dan Mu Zeng terdiam. Kakak, Lu Ming yang Anda sebutkan, apakah dia Lu Ming yang keluar dari tempat kita? Mu Yi bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum bertanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dikatakan bahwa orang yang mendominasi pertempuran itu adalah seorang pemuda jenius bernama Lu Ming. Dia telah membunuh lebih dari 10 penguasa dan sangat kuat. Pemuda itu bernama Lu Ming. Selanjutnya, setelah perang, hampir semua kaisar dan faksi kuat di benua hutan belantara ilahi membentuk aliansi yang disebut Aliansi Naga. Pemimpin Aliansi Naga juga adalah Lu Ming. Saya tidak yakin. Kami berada di perbatasan dan informasi yang saya terima tidak terlalu rinci. Saya hanya tahu bahwa Lu Ming lahir di benua timur. Kata Mu Tian, matanya dipenuhi antisipasi. Dari benua timur, mungkinkah itu orang yang sama? Mu Yi dan Mu Zeng menghela nafas panjang. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di luar kota Tianshuan. Apa yang sedang terjadi? Mu Tian tiba-tiba berdiri dan suaranya terdengar dari jauh. Bas, sesosok muncul dan dengan cepat melaporkan, Tuan Istana, keadaannya buruk. Cabang Istana Dewa Kaisar Surga di wilayah Pisau Hitam telah memimpin orang untuk menyerang. Apa? Wilayah Pisau Hitam? Ekspresi Mu Tian berubah. Sial,
Wilayah pisau hitam memanfaatkan rumah yang terbakar. Mu Zeng berteriak dengan marah. Ketika berita tentang pemusnahan Istana Kaisar Surga menyebar, semua istana cabang berada dalam kekacauan total. Beberapa istana cabang secara langsung menyita harta milik Istana Kaisar Surga, dan bahkan menyita harta istana cabang lainnya. Contohnya, para penguasa istana dari sub-istana wilayah pisau hitam bersikap seperti ini, menyebabkan orang-orang menjarah kemana-mana. Bagaimanapun, Istana Surgawi Surga Empyrean telah dihancurkan, dan tidak ada yang mempedulikannya. Orang-orang ini ingin menjarah sejumlah harta sebelum melarikan diri jauh dan bersembunyi untuk bercocok tanam. Bas, bas, suara mendesing. Satu demi satu sosok bergegas ke kota Tianxuan, dan aura kuat memenuhi udara. Teman-teman, sambutlah musuh. Mu Tian berteriak dan melayang ke langit. Mu Yi dan Mu Zeng mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, sosok-sosok terbang keluar dari berbagai penjuru kota Tianxuan dan berkumpul dengan Mu Tian dan yang lainnya. Begitu mereka berkumpul, sekelompok orang terbang mendekat. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan membawa pedang hitam di punggung mereka. Orang yang memimpin memiliki wajah yang tampak garang, janggut, dan tubuh kekar. Dao Heng, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Tian berteriak dengan marah. Haha, apa yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Serahkan semua ramuan spiritual, material, dan harta karun dari sub-istana langit yang dalam, dan aku akan mengampuni nyawamu. Pria besar, juga dikenal sebagai Dao Heng, tertawa. Jangan pernah memikirkannya, Dao Heng, beraninya kamu. Meskipun Istana Kaisar Surga telah dihancurkan, aliansi naga telah didirikan dan menguasai dunia. Mereka pasti akan datang untuk mengambil alih kekuasaan asli Istana Ilahi Kaisar Surga. Jika kamu melakukan ini, kamu akan diburu oleh aliansi naga. Teriak Mu Tian. Haha, sungguh sebuah lelucon. Aliansi naga adalah organisasi yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa begitu cepat menyadari tanah tandus kita? Bahkan jika mereka melakukannya, kita hanyalah pertengkaran kecil di mata mereka. Mereka tidak akan melanjutkan masalah ini. Hentikan omong kosong itu dan serahkan harta karun itu. Dao Heng berkata dengan jahat. Jangan pernah memikirkannya. Sikap Mu Tian pantang menyerah. Kamu sedang mencari kematian, bunuh. Membunuh. Dao Heng berteriak dan memimpin dalam menyerang Mu Tian. Orang-orang yang dibawanya juga menyerang Mu Yi dan yang lainnya. Aura alam samudera spiritual tingkat ketiga mekar dari tubuh Mu Tian. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, budidaya Mu Tian telah meningkat sedikit, mencapai alam samudera spiritual tingkat ketiga. Mu Yi dan Mu Zeng juga telah menembus batas kemampuan mereka dan memasuki alam lautan roh. Mereka berada di alam roh laut tingkat pertama. Selain itu, sub-istana Tianxuan masih memiliki dua seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat pertama. Namun, wilayah pisau hitam memiliki lebih banyak ahli, dengan total 8 seniman bela diri di alam lautan spiritual. Budidaya Dao Heng juga berada di alam samudera spiritual tingkat ketiga. Untuk sementara waktu, wilayah Tianxuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Membunuh. Pertarungan antara kedua belah pihak berlangsung sangat intens. Orang-orang terus-menerus dibunuh, dan mayat mereka jatuh ke tanah di kota Tianxuan. Namun, meskipun wilayah pisau hitam memiliki keuntungan, ini adalah kota Tianxuan. Wilayah Tianxuan memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan masih bisa bertarung dengan wilayah pisau hitam dengan menggunakan berbagai formasi. Bas. Mu Tian dan Dao Heng terus bentrok satu sama lain. Setelah puluhan gerakan, tidak satu pun dari mereka yang memiliki pemenang yang jelas. Mu Tian, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar menerobos ke alam samudera spiritual tingkat ketiga tanpa suara. Suara cemas Dao Heng terdengar. Di masa lalu, kekuatan wilayah pisau hitam lebih kuat daripada wilayah Tianxuan, terutama Dao Heng, yang memiliki budidaya di alam samudera spiritual tingkat ketiga. Dia dianggap kuat bahkan di antara para penguasa istana di wilayah luas terdekat. Dia tidak menyangka bahwa budidaya Mu Tian juga telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual tanpa suara dan dapat bersaing dengannya. Situasi pertempuran tiba-tiba berubah menjadi kecemasan. Luming, sebaliknya, pergi ke lereng 100 dewa. Lereng 100 dewa dipenuhi kabut abu-abu, seperti di masa lalu. Dengan sapuan indera spiritualnya, Luming menemukan bahwa masih ada orang yang menjaga di luar lereng 100 dewa. Namun, mereka hanya setingkat raja dan berada jauh dari Luming. Sosok Luming bergerak dan dia bergegas ke lereng 100 dewa. Para penjaga tidak memperhatikannya sama sekali. Begitu dia terbang ke area yang dipenuhi kabut abu-abu, Luming merasakan suatu kekuatan bekerja di tubuhnya, mencegahnya terbang. Namun, tingkat kultivasi Luming saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan mengedarkan inti esensialnya, Luming mampu mengimbangi kekuatan ini dan terus terbang masuk. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat kekuatannya. Itu menekan Luming dan mencoba untuk sepenuhnya menekan kultivasinya. Saat itu,
Ketika Luming masuk, tingkat kultivasinya benar-benar ditekan dan dia menjadi orang biasa. Kekuatan yang sangat kuat, Luming dapat merasakan bahwa kekuatan penekan dari dunia luar tidak boleh diremehkan. Sangat mengejutkan. Bahkan dengan tingkat kultivasi Luming, dia merasa bahwa dia akan ditekan. Lebih jauh lagi, semakin dalam dia pergi, semakin kuat perasaan tertekannya. Alam niat yang melayang di sini juga tidak sederhana. Luming mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya. Awalnya, ketika dia masuk, dia beruntung dan menemui berbagai jenis niat. Dia menggunakannya untuk memahami dan meningkatkan tingkat niatnya. Itu semua ditinggalkan oleh para ahli setelah mereka meninggal. Namun, dari sudut pandang Luming, dia melihat sesuatu yang berbeda. Konsepsi seni yang melayang antara langit dan bumi memang ditinggalkan oleh seorang ahli setelah kematiannya. Namun, Luming bisa merasakan tekanan yang mengerikan darinya. Legenda mengatakan bahwa lereng 100 dewa terbentuk ketika langit terbelah bertahun-tahun yang lalu dan mayat-mayat berjatuhan. Luming memperkirakan bahwa mayat-mayat itu pasti berada di atas level seorang kaisar. Kemungkinan besar mereka adalah mayat para orang suci. Oleh karena itu, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia harus menekan basis budidayanya ketika dia memasuki wilayahnya saat ini. Kekacauan. Luming berpikir dan konsep kekacauan mengelilingi tubuhnya. Begitu konsep chaos dirilis, Luming merasakan tubuhnya menjadi ringan. Tekanannya hilang tanpa bekas. Maksud kekacauan itu sangat misterius. Mata Luming berbinar. Karena konsep kekacauan dapat menghalangi tekanan dari luar, Luming tidak perlu khawatir. Sosoknya bersinar dan dia berubah menjadi cahaya pelangi, melintasi lereng 100 dewa. Alasan mengapa dia datang ke lereng 100 dewa adalah karena dia telah mendapatkan kuali petir di sini. Selain itu, dia juga melihat manik bundar di sini. Mungkin ada barang bagus di lereng 100 dewa. Itu sebabnya Luming datang untuk menjelajah. Namun, setelah satu ronde, Luming kecewa. Selain konsep mengambang, Luming tidak menemukan apapun, apalagi harta karun. Luming sedikit kecewa. Lagi pula, lereng 100 dewa telah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, beberapa harta karun, seperti senjata suci, bersifat hidup dan akan terbang dengan sendirinya. Mungkin ada beberapa harta karun di lereng 100 dewa di masa lalu, tapi itu sudah terlalu lama. Beberapa dari mereka mungkin telah kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi tanah kuning, sementara yang lain mungkin terbang dengan sendirinya. Sebelumnya, Luming sangat beruntung bisa mendapatkan kuali guntur. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Dia melihat angin kencang bertiup di depannya. Di tengah angin kencang, ada manik bundar yang melayang ke atas dan ke bawah. Di luar manik bundar itu, ada seekor burung hijau kecil terbang. Itu manik itu. Luming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan manik bundar itu lagi. Bas, sosok Luming bergerak dan dia menerkam ke arah manik bundar itu. Burung di atas manik itu tampak ketakutan. Sambil menangis, ia terbang ke dalam manik, dan manik itu terbang dengan lampu hijau. Kemana kamu pergi? Luming menggunakan teknik elemen angin dan bergerak seperti kilat, menutup jarak antara dia dan manik itu dalam sekejap. Manik itu terkejut lagi. Ia berguncang dan dengan suara mendesing, kecepatannya meningkat pesat, menjauh dari Luming. Bagaimana bisa secepat itu? Luming terkejut, lalu sangat gembira. Manik ini tidak biasa. Meski tidak sehebat kuali petir, setidaknya itu lebih baik daripada senjata spiritual kaisar. Sejak Luming melihatnya, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Luming meningkatkan kecepatannya dan mengejar manik bundar itu dengan kecepatan tinggi. Seperti dua sambaran petir, yang satu dikejar dan yang lainnya lolos. Dalam waktu singkat, mereka telah mengitari lereng 100 dewa beberapa kali. Bas! Pada saat ini, Luming melambaikan tangannya dan mengulurkan tangannya. Cakar besar yang lebarnya 10 mil dan terbungkus dalam kekacauan mulai terbentuk dan meraih mutiara. Tangan besar itu segera menyelimuti manik itu. Manik itu berdengung dan menyerang ke satu arah. Namun, ketika manik itu bersentuhan dengan kehendak kekacauan, tiba-tiba manik itu berhenti. Ia tidak terus melarikan diri. Sebaliknya, ia mendekati kehendak kekacauan dan sedikit gemetar. Luming merasa manik bundar itu jelas menikmatinya. Luming menyedot dan meraih manik itu dengan cakarnya. Kemudian, dia membungkus manik tersebut dengan konsep chaos. Seperti yang diharapkan, konsep kekacauan beresonansi dengan manik tersebut dan sebuah pesan muncul di benak Luming. Manik yang dibekukan di udara. Manik itu disebut manik yang dibekukan di udara, harta karun dengan atribut angin. Bas! Manik yang membeku di udara bergetar dan terbang ke glabella Luming. Itu berhenti tidak jauh dari kuali guntur di lautan kesadarannya. Dengan satu pemikiran, energi hijau melonjak ke tubuh Luming dari manik yang membeku di udara. Luming menggunakan seni elemen angin dan menghilang dari tempat aslinya dengan satu langkah, muncul kembali ribuan mil jauhnya.
Kecepatan yang sangat cepat. Tenaga angin pada manik ini dapat meningkatkan kecepatanku secara signifikan saat aku menggunakan teknik elemen angin. Lu Ming sangat gembira. Peningkatan kecepatan berarti kemampuannya bertahan hidup akan semakin kuat. Manik yang dibekukan di udara lebih kuat daripada senjata spiritual kaisar. Pasti ada misteri lain di dalamnya. Saya akan mempelajarinya perlahan di masa depan. Aku akan pergi ke kota Tianxuan dulu. Lu Ming tersenyum tipis. Dia kemudian meninggalkan lereng 100 dewa dan menuju kota Tianxuan. Arai besar kota Tianxuan sangat kuat, dan selalu ada korban jiwa. Bahkan Mu Tian, Mu Yi, dan Mu Zeng terluka. Kota Tianxuan menderita kerugian besar. Namun, kerugian di kawasan pisau hitam juga tidak sedikit. Brengsek, Dao Heng meraung di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa kota Tianxuan akan begitu sulit untuk dihadapi. Sungguh sampah. Anda bahkan tidak bisa menghancurkan kota Tianxuan setelah sekian lama. Saat ini, teriakan dingin datang dari langit. Ledakan. Kemudian, aura kuat turun dari langit, menyebabkan wajah Mu Tian dan yang lainnya menjadi pucat. Alam samudera spiritual tingkat ke-7. Seru Mu Tian dan melihat ke atas. Di udara, sosok terbungkus jubah hitam muncul. Aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Tuanku, Anda telah datang. Melihat orang ini, Dao Heng sangat gembira. Hati Mu Tian, Mu Zeng, dan yang lainnya tenggelam. Dao Heng memanggil pihak lain dengan Tuan. Jelas sekali bahwa pihak lain berada dalam kelompok Dao Heng. Siapakah yang bahkan Dao Heng memanggilnya dengan sebutan Tuan? Mungkinkah petinggi Istana Langit Empyrean mengambil kesempatan untuk menjarah harta karun? Segala macam pikiran terlintas di benak Mu Tian dan Mu Zeng. Serahkan orang ini padaku. Anda berurusan dengan yang lain dan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Suara pria berjubah hitam terdengar. Pedang hitam tipis dan panjang muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke Mu Tian. Kecepatan pedang ini sangat mengejutkan. Ekspresi Mu Tian berubah drastis saat dia dengan cepat mundur. Namun, tubuhnya tidak secepat cahaya pedang. Pihak lain berada di tingkat ke-7 dari tingkat samudera spiritual. Kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Jangan sakiti ayahku. Pada saat ini, teriakan lembut terdengar dari kota Tianxuan. Cahaya pedang merah menyala terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya pedang pria berjubah hitam. Dentang, cahaya pedang pria berjubah hitam itu diblokir, dan cahaya pedang merah menyala juga terlempar. Bas, sesosok bergegas keluar dari bawah dan berdiri di depan Mu Tian. Lan, Mu Tian berseru. Mulan, sosok yang muncul di belakangnya adalah Mulan. Mulan berdiri di udara, aura kuat memancar dari tubuhnya. Dia juga berada di alam samudera spiritual tingkat ke-7. Ayah, kenapa kamu tidak meneleponku? Kata Mulan. Laner, kamu berkultivasi secara tertutup, jadi aku tidak meneleponmu. Kata Mu Tian. Hehe. Aku tidak menyangka akan ada gadis cantik seperti itu di sini. Sungguh beruntung. Mata pria berjubah hitam itu mengamati tubuh Mulan dengan tatapan berapi-api. Kamu sedang mencari kematian. Mulan berteriak dengan dingin. Dengan battle sword di tangannya, dia menyerang pria berjubah hitam itu. Keduanya mulai berkelahi. Untuk sesaat, Mulan berada di atas angin. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, pria berjubah hitam itu benar-benar dirugikan. Meskipun basis budidaya mereka serupa, kekuatan tempur Mulan jelas berada di atas miliknya. Semakin banyak mereka bertarung, semakin ketakutan pria berjubah hitam itu. Saudara ke-6, kamu sudah cukup melihatnya. Kenapa kamu tidak menyerang? Ayo kita akhiri pertempuran ini dengan cepat. Jika kita menunda, akan ada perubahan. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak ke arah langit. Hehe, pria berjubah hitam kedua muncul di balik awan di langit. Aura pria berjubah hitam ini bahkan lebih mengejutkan lagi, mencapai tingkat ke-8 dari tingkat samudera spiritual. Mu Tian dan yang lainnya terkejut. Pihak lain sebenarnya memiliki banyak ahli. Gadis kecil ini milikku. Pria berjubah hitam yang muncul dari belakang memandang Mulan dengan tatapan berapi-api dan berbicara dengan dingin. Baiklah, itu milikmu. Pria berjubah hitam di depan mengertakkan gigi. Suara mendesing. Pria berjubah hitam kedua berubah menjadi cahaya hitam dan menyerang Mulan. Dengan dua pria berjubah hitam bekerja bersama, selain budidaya pria berjubah hitam kedua di tingkat ke-8 dari tingkat samudera spiritual, tekanan pada Mulan meningkat pesat, dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sesaat. Mu Tian berteriak cemas. Namun, tingkat kultivasi Mulan dan kedua pria berjubah hitam itu jauh di atasnya, jadi dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Mu Tian, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Sabar Heng mencibir dan menyerang Mu Tian. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran hari ini. Selama kedua pria berjubah hitam itu bisa mengalahkan Mulan, akan mudah untuk berurusan dengan yang lain. Saat pertempuran berlanjut, situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan bagi kota Tianxuan.
Mulan perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Hehe, gadis kecil ini cantik sekali. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat wanita yang begitu memikat. Pria berjubah hitam kedua mencibir. Serangannya seperti badai dahsyat, menimpa Mulan. Mulan terengah-engah dan berkeringat banyak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ledakan. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Aura ini bagaikan penguasa alam semesta, luas dan tak terduga, bagaikan jurang dan lautan. Tekanan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh kota Tianxuan. Ah, ah, ah. Semua orang dari wilayah pisau hitam, termasuk Dao Heng dan dua pria berjubah hitam, mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Seolah-olah mereka dihantam ratusan gunung, dan darah muncrat dari mulut mereka. Namun, yang aneh adalah Mutian, Mulan, dan penduduk kota Tianxuan lainnya baik-baik saja. Itu, semua orang melihat ke atas ke langit dan menemukan ada sosok buram di langit jauh. Itu diselimuti halo, seperti dewa di langit. Dialah orangnya. Ekspresi Mulan berubah. Pandangan rumit melintas di matanya. Dia menggigit bibirnya dan terbang ke bawah, menghilang dari kota Tianxuan. Lalu, siapa itu tadi? Sangat kuat. Dia terlalu kuat. Dewa Surgawi. Para ahli bela diri kota Tianxuan memandang ke langit dan berbicara dengan ekspresi bingung. Aura itu membuat mereka mengagumi dan memujanya. Namun, aura tersebut hanya muncul dalam waktu yang sangat singkat. Begitu muncul, ia segera ditarik kembali dan menghilang. Lalu, sosok di langit turun. Lu Ming, itu kamu. Mutian adalah orang pertama yang berseru saat melihat sosok itu. Ya, sosok yang tiba-tiba muncul adalah Lu Ming. Baru saja, begitu dia tiba di kota Tianxuan, dia menemukan bahwa sedang terjadi pertempuran besar di sana. Karena marah, dia melepaskan auranya dan melukai pria berjubah hitam dan orang-orang dari wilayah pisau hitam. Dia penuh belas kasihan. Jika tidak, pria berjubah hitam dan yang lainnya akan menjadi abu di bawah aura Lu Ming. Bahkan tidak ada satupun jejak yang tersisa. Lu Ming, ini benar-benar kamu. Mu Zeng melihat Lu Ming dan terbang. Apa, Lu Ming? Itu dia. Lu Ming telah kembali. Ya Tuhan, aura menakutkan tadi sebenarnya dipancarkan oleh Lu Ming. Alam apa yang telah dicapai Lu Ming sekarang? Orang-orang lain di kota Tianxuan berseru tidak percaya ketika mereka melihat Lu Ming. Mereka tidak percaya bahwa aura seperti dewa barusan dipancarkan oleh Lu Ming. Senior, Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Mu Zeng dan Mutian. Lu Ming, kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Mu Zeng sangat senang melihat Lu Ming. Aliansi naga saat ini mengambil alih wilayah dan kekuatan istana surgawi surga Empyrean. Saya kebetulan berada di 9 naga sebelumnya, jadi saya kembali untuk melihatnya. Kata Lu Ming. Oh ya, apa, aliansi naga, Mutian, Mu Zeng, dan yang lainnya mulai mengangguk. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru. Mutian, Mu Zeng, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming, saya mendengar bahwa ada perang yang mengguncang dunia di kota suci di benua tengah. Orang yang mendominasi perang disebut Lu Ming. Juga, aliansi naga telah melanda dunia. Saya mendengar bahwa pemimpin aliansi naga bernama Lu Ming. Lalu, apakah itu, kamu? Mutian tergagap saat dia berbicara. Mu Yi, Mu Zeng, dan yang lainnya juga menatap Lu Ming. Uhuk, itu memang aku. Lu Ming terbatuk-batuk. Desis. Mutian, Mu Zeng, dan yang lainnya tersentak dan tercengang. Meskipun mereka sudah menebak sebelumnya, mereka masih sulit mempercayainya setelah dikonfirmasi. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pemimpin aliansi dari aliansi naga, penguasa benua hutan belantara ilahi, sebenarnya adalah Lu Ming yang datang dari wilayah Tianxuan. Itu terlalu mengejutkan. Mereka tertegun sejenak sebelum bereaksi. Kemudian, mereka sangat gembira. Mereka yakin itu adalah Lu Ming. Itu karena aura yang baru saja dikeluarkan Lu Ming terlalu mengejutkan. Dia seperti dewa, seperti penguasa dunia. Dibandingkan dengan dia, mereka hanyalah semut, atau bahkan lebih buruk lagi. Namun, salah satu dari mereka memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia dipenuhi dengan kecemasan. Itu adalah Mu Yi. Di masa lalu, dia menargetkan Lu Ming dengan segala cara. Sekarang, jika Lu Ming ingin menyelesaikan masalah dengannya, dia tidak berani terus berpikir. Senior, mari kita lihat orang-orang ini dulu. Lu Ming membuka mulutnya dan menghisap dengan telapak tangannya. Kedua pria berjubah hitam dan Dao Heng tersedot. Lepaskan aku, Lu Ming, tidak, Master Aliansi Lu, lepaskan aku. Dao Heng berteriak kaget. Kedua pria berjubah hitam itu juga gemetar dan memohon ampun. Mereka juga baru saja mendengar percakapan antara Lu Ming dan kelompoknya. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini adalah ketua aliansi-aliansi naga yang baru didirikan.
Mengapa sosok penting seperti itu tiba-tiba muncul di kota kecil Tianxuan? Sepertinya dia kenal dengan Mutian dan yang lainnya. Dao Heng dan yang lainnya mengira mereka sedang bermimpi, mimpi buruk yang mengerikan. Berbicara, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tatapan Lu Ming menjadi dingin saat dia mencaci maki mereka. Dao Heng dan yang lainnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Jelas sekali ada orang lain di belakang kedua pria berjubah hitam itu. Itu adalah Sekte Hering Darah. Kami adalah murid Sekte Hering Darah. Sekte Hering Darah ingin mengambil keuntungan dari kehancuran Istana Surgawi Surga Empyrean untuk secara diam-diam menjarah sejumlah harta dan memperkuat kekuatan mereka. Pria berjubah hitam yang muncul pertama kali memanggil dan menceritakan semuanya, tidak berani menyembunyikan apapun. Jadi itu adalah Sekte Hering Darah. Ekspresi Mutian berubah. Sekte Bloodreach adalah kekuatan paling kuat di sekitar puluhan domain besar. Dikatakan bahwa ia memiliki ahli spiritual dewa. Di masa lalu, ia selalu bergantung pada Istana Ilahi Kaisar Langit dan merupakan sekte tambahan dari Istana Ilahi Kaisar Langit. Sekarang berita kehancuran Istana Kaisar Surga telah menyebar, Sekte Punggung Darah tidak bisa lagi duduk diam dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Sekte Bloodreach tidak perlu ada lagi. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan, retakan besar muncul di ruang di bawah telapak tangan Lu Ming, memperlihatkan lorong kosong yang gelap gulita. Ledakan, jalur luar angkasa bergetar. Semua orang dapat melihat bahwa sisi lain dari lorong luar angkasa juga terbuka, memperlihatkan gunung yang sangat megah. Kabut darah meresap ke dalam gunung. Sekte Punggung Darah. Ini adalah Sekte Bloodreach. Dia, mati. Lu Ming berteriak sambil membalik tangannya dan menekan ke bawah. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat telapak tangan besar terbentuk di atas Sekte Bloodreach. Itu menutupi langit dan menekan Sekte Bloodreach. Satu demi satu, sosok dari Sekte Bloodreach terbang keluar dari gunung raksasa dengan ketakutan, mencoba melarikan diri. Namun, mereka semua roboh di bawah telapak tangan, tubuh dan jiwa mereka hancur. Mutian, Mu Zeng, Mu Yi, dan yang lainnya belum pernah melihat pemandangan yang begitu sulit dipercaya sebelumnya. Mereka benar-benar terkejut ketika mereka berdiri di sana dengan linglung, mata mereka sebesar telur ayam. Kedua pria berjubah hitam itu gemetar tak terkendali seolah-olah mereka adalah saringan. Di mata mereka, teknik seperti itu seperti sebuah legenda. Faktanya, metode seperti itu tidak berarti apa-apa bagi seorang kaisar. Kaisar biasa manapun dapat melintasi miliaran mil untuk membunuh musuh. Namun, semakin jauh jaraknya, maka kekuatannya akan semakin berkurang. Penguasa biasa bisa melewati kehampaan untuk membunuh musuh-musuhnya, dan bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan mampu menghadapinya. Oleh karena itu, penguasa biasa tidak akan melakukan ini ketika mereka menghadapi musuh yang kuat. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, sangatlah mudah baginya untuk memusnahkan sekte yang hanya memiliki kultivator alam dewa spiritual yang tersebar ratusan juta mil. Namun, Lu Ming tidak membunuh seniman bela diri dari Sekte Punggung Darah dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Yang dia bunuh semuanya berada di atas lautan alam jiwa. Ribuan pembangkit tenaga listrik diubah menjadi abu oleh telapak tangan Lu Ming, termasuk pembangkit tenaga listrik dewa spiritual yang menjadi pemimpinnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah darah melesat ke langit dari Sekte Bloodreach dan lari ke kejauhan. Kaisar darah dari Aula Darah Dingin, jadi kaulah dalang di balik semua ini. Mata Lu Ming menjadi dingin dan dia berteriak dengan dingin. Sekilas Lu Ming bisa tahu bahwa pancaran cahaya merah darah dari Sekte Bloodreach adalah Kaisar darah dari Aula Berdarah Dingin. Dulu ketika Hall Berdarah Dingin menyerang Gunung Terapung, dia memimpin anak buahnya untuk menyelamatkan Gunung Terapung dan mengepung Hall Berdarah Dingin. Kaisar darah dari Aula Darah Dingin terluka parah oleh Mo Ye dan Kaisar bela diri Yuexin, dan hanya dewa spiritual yang berhasil melarikan diri. Selama periode waktu ini, Kaisar darah belum muncul. Lu Ming berpikir bahwa dewa spiritual Kaisar darah telah menghilang, dan tubuh serta jiwanya telah dihancurkan. Dia tidak menyangka bahwa dewa spiritual Kaisar darah akan merasuki tubuh di tempat terpencil seperti timur yang tandus. Hingga saat ini, budidayanya baru saja pulih ke alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dialah yang mengendalikan Sekte Bloodreach dari balik layar dan menjarah harta karun dari berbagai tempat untuk membantunya pulih. Kamu ingin pergi? Kemana? Glabella Lu Ming bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke lorong kosong. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan pedang terbang Phoenix Feather terbang keluar. Ia muncul di sisi lain lorong kosong dalam sekejap dan menebas Kaisar Darah. Kaisar Darah mengeluarkan teriakan yang tidak berdamai saat dia dipotong menjadi dua oleh pedang terbang bulu Phoenix. Dia meninggal di tempat. Bas! Dia menyimpan pedang terbang bulu Phoenix dan kembali dari lorong kosong. Itu memasuki ruang di antara alis Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan celah ruang itu menghilang. Namun, Mutian dan yang lainnya masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka berdiri di sana dengan linglung.
Rangkaian kejadian tadi terlalu mengejutkan. Apakah ini teknik para ahli puncak benua hutan belantara ilahi? Apakah ini cara seorang kaisar? Itu seperti sebuah legenda. Beberapa orang bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Cara seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Pantas saja semua orang begitu menghormati kaisar dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Itu karena jika Anda menyinggung seorang kaisar, kaisar dapat membunuh Anda dari jarak ratusan juta mil. Setelah beberapa lama, Mutian dan yang lainnya sadar. Ketika mereka melihat ke arah Lu Ming, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Ini adalah penghormatan terhadap kekuasaan. Aliansi, Ketua Aliansi, kami sudah mengatakan bahwa kami bisakah Anda mengampuni nyawa anjing saya? Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan suara gemetar. Apakah aku berjanji akan melepaskanmu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dua pria berjubah hitam dan para ahli yang datang untuk menyerang kota Tianxuan berubah menjadi abu dalam sekejap. Sepertinya aku harus menghancurkan sekte kecil ini secepat mungkin. Lu Ming bergumam. Sekarang pasukan Tuan telah dihancurkan, pasukan kecil di bawah mereka pasti akan berada dalam kekacauan dan mulai bertempur. Hanya dengan menjatuhkannya sesegera mungkin dan merapikannya barulah mereka dapat menghindari pembunuhan yang tidak perlu. Oh benar, di mana kakak senior Mulan? Lu Ming bertanya. Mu Tian, Mu Zeng, dan yang lainnya melihat sekeliling tetapi tidak melihat Mulan. Untuk sesaat, mereka tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kakak senior Mulan tidak ada di sini? Kalau begitu lupakan saja. Setelah merenung sejenak, Lu Ming tersenyum. Mutian dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Senior, Lu Ming masih ada yang harus dilakukan dan harus bergegas ke 9 naga. Jika Anda ingin meninggalkan wilayah Tianxuan dan pindah ke benua tengah di masa depan, silakan kirim seseorang untuk memberi tahu saya. Kata Lu Ming, kami telah tinggal di wilayah Tianxuan sepanjang hidup kami dan sudah terbiasa dengannya. Kami menghargai niat baik Master Aliansi. Kata Mutian, dia secara tidak sadar telah mengubah cara dia memanggilnya. Lu Ming secara alami juga menyadarinya. Dia menghela nafas dalam hatinya tetapi tidak banyak bicara. Sekarang, dia bukan lagi Lu Ming di masa lalu, remaja. Dia sekarang adalah pemimpin mulia Aliansi Naga dan telah mendominasi dunia. Mutian dan yang lainnya telah mengubah sikap mereka terhadapnya dan menghormatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Setelah itu, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Mutian dan yang lainnya dan menuju ke 9 naga. Setelah Lu Ming pergi, sesosok tubuh terbang keluar dari paviliun di kota Tianxuan. Itu adalah Mulan. Laner, kenapa kamu tidak keluar menemuiku sekarang? Mu Tian bertanya. Mulan melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Ming. Matanya dipenuhi kerinduan, tetapi ada emosi yang lebih rumit di dalamnya. Bakatku jauh lebih rendah daripada bakat Lu Ming. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan di antara kami akan semakin lebar. Dia dan saya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Mulan menghela nafas. Mu Tian, Mu Zeng, dan yang lainnya juga menghela nafas. Meskipun aku keluar dan tetap di sisinya, apa gunanya? Kita tidak bisa menjadi tua bersama. Lanjut Mulan. Itu benar, budidayanya saat ini hanya pada tingkat samudera spiritual. Dia sangat jelas tentang bakatnya sendiri. Dalam kehidupan ini, alam embrio roh adalah batasnya. Dia hampir tidak punya harapan untuk mencapai alam dewa spiritual. Namun, umur seorang kultivator alam embrio roh hanya 3.000 tahun. Di sisi lain, Lu Ming memiliki umur yang panjang. Bahkan kaisar pun bisa hidup selama 10 hingga 20.000 tahun. Jika tingkat kultivasi Lu Ming meningkat, umurnya akan lebih lama. Bahkan jika dia berkumpul dengan Lu Ming, mereka tidak akan bisa menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Lagi pula, orang yang ada di hati Lu Ming bukanlah aku. Pada akhirnya, Mulan menghela nafas panjang sebelum dia berbalik dan kembali ke kota Tianxuan. Saat itu, Mulan telah memasuki sekte terpencil untuk berkultivasi dengan harapan bisa mengejar Lu Ming. Namun, dia menyadari bahwa jarak di antara mereka semakin jauh. Sejauh ini dia tidak bisa lagi mengejar ketinggalan. Pada akhirnya, semua persahabatan yang ia miliki berubah menjadi desahan panjang. Mulan bukan satu-satunya yang menghela nafas. Ratusan juta mil jauhnya dari kota Tianxuan, Lu Ming berdiri di langit dan menghela nafas. Mulan berada di kota Tianxuan, jadi dia secara alami telah menemukannya sejak lama. Namun, bagaimana mungkin dia tidak menebak pikiran Mulan? Dalam situasi itu, dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan meskipun dia bertemu Mulan? Bagaimana seharusnya mereka akur? Lu Ming hanya bisa menekan persahabatan bodoh yang dia miliki ketika dia masih muda. Dia mengambil satu langkah ke depan dan ruang itu terbuka. Lu Ming menghilang ke saluran luar angkasa. Setelah Lu Ming kembali ke 9 naga, dia mempercepat integrasi kekuatan kecil dan sekte.
Kemanapun aliansi naga pergi, kekuatan kecil dan sekte itu secara alami menyerah dan bergabung dengan aliansi naga. Bahkan jika ada beberapa hambatan, mereka akan tertahan oleh petir. Aliansi naga telah secara resmi menyusup ke setiap sudut benua hutan belantara ilahi dan menguasai dunia. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa krisis sedang mendekatinya. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu.